Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini teman, kabar besar datang dari Istana Negara teman-teman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menerima pengembalian uang negara sebesar 13 triliun rupiah teman-teman. Dari kasus korupsi ekspor CPO teman-teman, diserahkan langsung oleh Kejaksaan Agung dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto teman-teman. Angka besar ini jadi bukti nyata teman-teman komitmen pemerintah dalam membersihkan keuangan negara dan menegakkan keadilan ekonomi teman-teman. Mari kita lihat videonya teman-teman. Play. Let's go. Kita saksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Keuangan untuk mengambil tempat. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Tapi ingat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita. Rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat. Tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu. Kita sudah terhubung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara untuk membahas terkait dengan kerugian negara dalam kasus korupsi CPO ini. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Bang Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Breaking News pada hari ini. Mas Heri, salah satu yang terbesar 1 tahun
Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming ditandai dengan pengembalian kepada kas negara 13 triliun rupiah di Kejagung hari ini. Bagaimana Anda melihat? Ya, tentu kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Kejaksaan Agung yang menjadi penyidik dalam perkara ini, dan kemudian juga komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bahkan tadi di prolognya Kompas TV disampaikan juga bahwa beliau insya Allah akan menghadiri itu pengembalian kerugian keuangan negara yang mungkin akan dilakukan press conference-nya oleh teman-teman Kejagung. Jadi ini adalah langkah nyata, bukti bahwa ada komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi, sinyal bahwa pemerintah hadir, bukan dalam konteks intervensi. Kalaupun intervensi untuk tindak pidana korupsi saya rasa sangat diperlukan dan boleh-boleh saja, sah-sah saja begitu ya, karena memang kejahatan ini juga tidak mudah untuk kemudian diurai, Bang Mario, bahwa ini mereka yang mungkin punya tidak hanya finansial tapi juga punya orang-orang yang punya kekuatan secara politik misalnya dalam tanda petik begitu ya. Maka ini yang tentunya menjadi kekuatan bagi teman-teman penyidik, penuntut umum nanti di persidangan untuk bisa maksimal dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara, karena kita lihat dari kerugiannya sangat fantastis ya. 17 sekian T yang sudah kembali sejauh ini, 13 T menurut versi Kejaksaan Agung. Nah, tinggal bagaimana mengembalikan sisa 4 T-nya tadi dikembalikan ke kas negara. Kalau ada hal yang kemudian tidak bisa dibayarkan 4 T tadi, sisa kerugian dari 17 T sekian, maka menurut hemat saya, maka barang yang sudah disita itu bisa kemudian dilelang misalnya untuk memaksimalkan kerugian keuangan negaranya. Saya rasa itu, Bang Mario. Oke, Mas Heri, apakah memang secara hukum pidananya dengan pengembalian uang ini mungkin saja kita bisa bilang pada akhirnya akan dikurangi tuntutannya kepada perusahaannya ataupun langsung kepada pengurangan vonisnya, atau bagaimana sebenarnya? Benar sekali, Bang Mario. Ada rezim atau pandangan hukum yang berkaitan dengan konteks tadi ya, bahwa ketika ada orang yang sudah kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara, masih perlukah dia kemudian dihukum maksimal secara pidana dalam konteks ini? Apakah itu bisa kemudian menjadi satu narasi bahwa dengan dia mengembalikan kerugian keuangan negara, maka kemudian bisa diperingan hukumannya? Kalau dalam batas pengembalian kerugian keuangan negara kemudian bisa menjadi alasan untuk memperingan hukuman, saya rasa ini masih jalur yang make sense ya, yang sangat logik banget. Yang menjadi tidak logik itu ketika kita kemudian mengatakan kalau sudah dikembalikan kerugian keuangan negaranya, kemudian ya sudah, tidak perlu lagi dipidana orangnya. Karena masih adanya eksis di pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau keuangan negara yang sudah dicuri tadi oleh pelaku tindak pidana korupsi itu tidak kemudian menghapuskan perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Nah, maka ketentuan pasal 4 ini masih menjadi pegangan teman-teman penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim yang memutus perkara di tindak pidana korupsi. Karena sangat mungkin pengembalian itu pun bukan karena kerelaan mereka secara pribadi ya, tapi memang dasarnya adalah proses penyidikan yang sudah berlangsung dan mungkin juga bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum. Nah, ketentuan dalam hal konteks ini, pengembalian kerugian keuangan negara ini kan kita lihat di pasal 18 Undang-Undang Tipikor tadi. Maka ini harus saling bersinergi antara hakikat dari tujuan untuk membongkar kasus praktik korupsi ini, apakah hanya akan menyentuh pada aktor-aktor yang melakukan katakanlah praktik suapnya saja, atau malah kita mulai maju bukan hanya satu langkah tapi 2 langkah. Bagaimana melihat korporasi yang mendapatkan keuntungan tadi harus mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan amanat dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor, sesuai dengan apa yang sudah dinikmati dalam kasus kejahatan korupsi. Nah, maka hitung-hitungan itu yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan pada saat ini. Begitu, Bang Mario. Oke.
Mantap sekali ya teman-teman. Langkah berani dan tegas ini menandai era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto teman-teman. Transparan, bersih dan berpihak kepada rakyat teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini sinyal bahwa pemerintahan sekarang benar-benar serius memberantas korupsi sampai ke akarnya teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, share dan subscribe teman-teman, biar nggak ketinggalan kabar penting lainnya dari negeri tercinta ini teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.